Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Andara Ardina. Kali ini saya akan membawakan materi dengan tema diksi, kata baku, tidak baku, dan juga istilah serapan. Jadi, diksi adalah kemampuan memilih kata yang paling tepat, selaras dan sesuai dengan konteks komunikasi. Diksi tidak hanya menyangkut ketepatan makna, tetapi juga kesesuaian rasa bahasa alias nuansa, situasi pemakaian, dan tujuan penuturan. Peran penting dari diksi ini yang pertama yaitu membantu penyampaian pesan secara efektif dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua yaitu menentukan kesan dan juga kualitas sebuah teks baik lisan maupun tulisan. Lalu yang selanjutnya yaitu menyesuaikan bahasa dengan target pembaca atau pendengar, misalnya akademik, profesional, atau santai. Lalu materi selanjutnya kita akan membahas kata baku. Kata baku digunakan sebagai bentuk standar bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku sangat penting dalam laporan ilmiah, surat resmi, karya tulis akademik, komunikasi administratif, dan juga pidato formal. Ciri-ciri kata baku antara lain yaitu sesuai ejaan resmi alias PUEBI, penulisan huruf, gabungan kata, dan unsur serapan harus mengikuti aturan resmi. Yang kedua, sesuai kaidah morfologi. Proses pembentukan kata, yaitu imbuhan, pengulangan, atau pemajemukan, mengikuti pola bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, resiko adalah pengaruh pengucapan asing, sehingga yang baku adalah risiko. Yang keempat, digunakan dalam konteks yang menuntut keformalan. Dalam teks non-formal, penggunaan kata baku tetap diperbolehkan, tetapi kata tidak baku sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Contoh kata baku, aktivitas menggunakan V, bukan menggunakan F. Lalu yang selanjutnya ada analisis, bukan analisa. Kata ini mengikuti bentuk ilmiah internasional berdasarkan dari kata analisis. Lalu selanjutnya yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku bukan berarti salah secara total, tetapi tidak sesuai standar bahasa formal. Kata tidak baku lazim muncul dalam percakapan informal, media sosial, dialek daerah, dan juga ucapan sehari-hari. Penyebab munculnya kata tidak baku ini yaitu pengaruh bahasa daerah. Misalnya, izin sering digunakan karena pelafalan Jawa atau Betawi, padahal bahasa bakunya adalah izin menggunakan Z, bukan menggunakan J. Lalu yang kedua yaitu kebiasaan turun-temurun. Kata yang salah terbawa oleh lingkungan dan juga terus digunakan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu pengaruh bahasa asing tanpa penyesuaian. Misalnya, kualitas menggunakan W karena mengikuti pelafalan Belanda dahulu. Sementara bentuk baku kini adalah kualitas dengan menggunakan U. Yang keempat, yaitu ketidaktahuan terhadap kaidah ejaan. Contohnya, praktek diserap dari praktik dari bahasa Belanda, tetapi menyesuaikan EYD menjadikannya praktik.
ada catatan penting. Dalam tulisan resmi, kata tidak baku harus dihindari agar menjaga kredibilitas serta kejelasan informasi. Lalu yang terakhir yaitu istilah serapan. Istilah serapan adalah kata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing atau daerah melalui penyesuaian tertentu. Penyerapan ini bertujuan untuk memperkaya kosakata tanpa menghilangkan identitas bahasa Indonesia. Bentuk penyerapan ini diperluas, tetapi dalam poin yang sama. Yang pertama yaitu tanpa perubahan atau adopsi. Kata asing digunakan apa adanya karena sudah dianggap universal atau tidak menimbulkan kebingungan. Contohnya seperti kata radar atau laser, keduanya adalah akronim internasional sehingga dipertahankan bentuk asalnya. Lalu yang kedua yaitu perubahan sebagian atau adaptasi sebagian, yaitu kata yang mengalami modifikasi ringan, biasanya pada ejaan atau pelafalan, tetapi masih mendekati bentuk asal. Contohnya dari kata democracy dari bahasa Inggris menjadi demokrasi, atau physics dari bahasa Inggris menjadi fisika. Nah, yang ketiga yaitu penyesuaian penuh atau asimilasi total. Kata diubah sepenuhnya sesuai kaidah fonologi dan morfologi bahasa Indonesia sehingga menjadi bentuk baru yang terdengar alami dalam bahasa Indonesia. Contohnya, telepon menjadi telepon, direction menjadi direktur. Lalu ini ada beberapa contoh kata serapan dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Arab. Lalu selanjutnya ada cara memilih diksi yang tepat. Pemilihan diksi harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan konteks komunikasi. Teks formal diwajibkan menggunakan bentuk baku, sedangkan teks santai atau percakapan, penggunaan tidak baku masih dapat diterima, tetapi tetap harus sopan. Yang kedua yaitu memperhatikan tujuan komunikasi. Untuk menjelaskan konsep ilmiah, pilih istilah serapan yang mudah dibakukan, misalnya observasi, hipotesis, dan lain-lain. Untuk teks sastra atau kreatif, variasi bahasa lebih bebas selama makna tetap jelas. Lalu selanjutnya yang ketiga, gunakan KBBI sebagai acuan utama. Selalu cek bentuk baku dari kata atau istilah serapan. KBBI menjadi penentu apakah suatu kata sudah diserap, bentuknya baku, dan bagaimana penulisannya. Lalu ada beberapa contoh kalimat yang diperjelas maknanya. Yang pertama yaitu penyusunan aktivitas belajar harus terstruktur, menggunakan kata baku aktivitas dalam konteks formal ataupun pendidikan. Contoh yang kedua, besok ada praktik laboratorium kimia. Kata praktik adalah bentuk baku untuk kegiatan praktis dalam sains atau medis. Contoh yang ketiga, yaitu pertemuan itu membahas strategi pemasaran. Strategi adalah istilah serapan baku dari bahasa Inggris. Contoh yang terakhir, dia belum mengurus izin ke sekolah. Izin adalah kata baku untuk keperluan administrasi. Baik, cukup segitu untuk materi yang saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Andara Ardina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.